Halo, kali ini kita berbicara mengenai komputer architecture. Ya. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang umum adalah von Neumann. Yang kedua adalah Harvard. Gitu. Nah, apa perbedaannya? Nah, kalau di von Neumann, ini secara garis besar dulu ya. Ini ada CPU. Von Neumann CPU. Kemudian di sini ada memori. Nah, memori ini ya berisi data, instruksi dan data. Gitu. Nah, jadi CPU ini kalau memanggil instruksi dan data itu ada di satu tempat. Gitu. Jadi satu rumah tapi beda kamar. Nah, oleh karena itu untuk memanggilnya itu kan perlu ada tiga. Yang pertama itu adalah address bus. Ya, address bus itu kamarnya yang nomor berapa gitu nggih. Kemudian ada data bus. Ya. Kemudian ada instruction bus. Maaf, ini saya gambar menggunakan beda saja. Saya ulangi nggih. Instruction bus. Ini. Kemudian di sini ada data bus. Kemudian ada control bus. Gitu. Nah, ini kalau von Neumann. Nah, bagaimana dengan yang Harvard? Nah, kalau yang Harvard ini ada Harvard CPU. Nah, dia mempunyai dua memori. Memori pertama dan memori yang kedua. Yang pertama itu berisi instruction. Yang kedua itu berisi data. Gitu nggih. Kalau secara hardware von Neumann jelas lebih irit ya. Karena di sini cuma butuh dua, ini tiga. Nah, kemudian busnya gimana? Nah, sama. Di sini ada tiga bus ya. Di sini ada instruction bus. Kemudian di sini juga ada. Yang berikutnya ada control bus. Di sini juga ada. Kemudian ada data bus. Gitu nggih. Gini. Loh, kok instruction kok ada bus data segala ya? Gini, jadi di sini kan ada instruksinya. Bus untuk instruction. Suruh ngapain sih? Nah, gitu kan. Suruh read atau write dan seterusnya, kemudian kontrol. Nah, nanti yang mengontrol ini mau apa namanya? Data itu mau dikemanakan. Kemudian data bus itu ya tentang yang berisi ada
berisi di memori ini. Memori ini isinya apa sih? Memori instruksi misal, atau memorinya isinya data ya, dimasukkan ke CPU gitu. Nah, ini adalah perbedaan antara Harvard dan database yang paling umum dan yang paling kentara gitu, paling terlihat. Nah, di sini kalau dari segi arsitektur ini memang lebih simpel yang von Neumann. Nah, tetapi di sini memerlukan dua ya, memerlukan dua clock cycle. Kenapa dua clock cycle? Karena kita kan mengakses instruksi dan data pada satu memori, dan busnya cuma ini, satu set ini. Nah, jadi kita harus membedakan. Seumpama kalau kita mau memanggil instruksi gitu, itu harus ada satu clock cycle tersendiri. Kemudian kalau mau mengambil data, itu ada satu clock cycle tersendiri. Jadi jangan sampai kita mau memanggil instruksi tapi kok yang diambil itu malah data. Itu jangan sampai. Jadi clock cycle-nya itu dibuat dua. Jadi ada biar bisa membedakan antara ini manggil apa, manggil instruksi atau manggil data, kan gitu. Instruksi dan data itu kan ya isinya biner-biner juga toh. Ya toh, isinya 0110 gitu kan, ya sama saja. Jadi data ini ya ini 1001 binernya ini yang diambil. Kemudian instruksinya ya juga isinya juga sama. Itu. Oke. Jadi yang dipanggil adalah kode-kode biner. Dan kode binernya siapa? Instruksi atau data? Nah, sendiri-sendiri toh. Jadi kita perlu dua clock cycle data, dan ini berarti kan secara serial. Jadi seumpama kita mau memanggil data, ya data dulu diambil, baru mengambil instruksinya gitu ya. Jadi satu-satu. Nah, satu-satu ini biar tidak bingung ya, ada dua clock cycle. Oh, ini clock cycle untuk ngambil instruksi, atau ini untuk ngambil data. Beda dengan Harvard. Harvard ini cuma butuh satu clock cycle. Kenapa satu? Karena seumpama gini, ada instruksi yang memerlukan data, ini cukup dipanggil aja bareng. Instruksi nomor 1, data nomor 1 ke sini. Nah, ini langsung semua ke sana. Nah, jadi cukup satu clock cycle saja semua sudah terambil. Karena instruksi dan data ini kan satu paket toh. Seumpama ini ada value datanya 2. Di sini ada instruksi add, berarti nambahkan. Ambil lagi data berapa? 2. Berarti 2 ditambah 2, itu kan sama dengan 4. Nah, itu adalah pengambilannya. Jadi instruksi sama data itu tuh sudah satu set sendiri-sendiri. Data nomor sekian sampai nomor sekian itu instruksinya ini, nomor sekian sampai nomor sekian instruksinya ini gitu. Jadi memang bisa sekali sekali ambil itu ya. Nah, ini yang membedakan. Nah, kenapa kok yang di pasaran itu kebanyakan von Neumann? Nah, karena hardware-nya lebih sedikit ya. Kalau hardware-nya itu lebih sedikit, maka production cost-nya kan lebih kecil. Nah, ini lebih banyak hardware itu. Nah, tapi kalau Harvard itu untuk kecepatan tinggi ya ini diperlukan. Berarti ini itu lebih cepat ya, faster ya. Faster. Yang ini ya so-so. Itu tidak begitu cepat ya, tergantung kecepatan kecepatan CPU-nya berapa hertz kan gitu. Tapi kan sekarang sudah
kecepatan atau frekuensi pada CPU kan sudah tinggi-tinggi, jadi sudah tidak begitu terasa. Tapi kalau memang butuh yang sangat cepat sekali, ya menggunakan Harvard gitu, oke. Ini adalah dua arsitektur, yaitu von Neumann dan Harvard, dan perbedaannya itu. Oke, cukup sekian untuk introduction computer architecture kali ini. Semoga bermanfaat.